Bab 551, Berpendidikan dengan baik. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Meskipun aku bukan Master Gu Jalur Bintang, jika aku menyempurnakan set Gu Bintang ini, itu akan sangat membantu dalam membuka gerbang bintang dan menghubungkan ke tanah terberkati Hu Immortal. Fang Yuan tidak dapat menahan rasa gembira di hatinya. Sebelumnya, dia telah berinvestasi besar untuk memelihara sekumpulan Gu kunang-kunang cahaya bintang di tanah terberkati Hu Immortal miliknya. Dia juga mendapatkan banyak ikan gelembung udara untuk meningkatkan pertumbuhan Gu kunang-kunang cahaya bintang. Namun, meskipun demikian, pengeluaran Gu kunang-kunang cahaya bintang lebih besar daripada produksinya. Setiap kali gerbang bintang dibuka, sejumlah besar Gu kunang-kunang cahaya bintang akan digunakan. Namun, untuk memelihara Gu kunang-kunang cahaya bintang, dibutuhkan banyak waktu. Lebih mudah bagi Fang Yuan di dataran utara, ketika dia dapat menggunakan cahaya bintang di langit untuk salah satu dari dua sisi gerbang. Namun, di tanah terberkati Istana Kekaisaran, tidak ada cahaya bintang di langit. Jadi, untuk membuka Stargate, dia perlu mengeluarkan lebih banyak Gu Starlight Firefly. Namun, jika dia dapat menyempurnakan set Gu yang dapat memperkuat kekuatan jalur bintang ini, satu Starlight Firefly akan dapat mencapai efek dari beberapa Gu. Dengan begitu, dia akan mengeluarkan lebih sedikit biaya daripada saat ini. Selain itu, resep Gu ini menarik, proses berpikir dan sudut pandangnya berbeda dari biasanya, seperti deduksi yang dilakukan dengan menggunakan sains dan matematika bumi. Tidak disangka bahwa penyair abadi begitu berpengetahuan, memiliki ide-ide yang luar biasa. Fang Yuan dapat melihat sebagian dari kebijaksanaan penyair abadi dari resep Gu ini. Mengambil semua yang berharga di beberapa ruangan ini, Fang Yuan kembali ke tempat asalnya. Du Minjun adalah Master Gu Jalur Lurus, warisannya secara alami adalah warisan jalur lurus, hanya ada satu ujian dan tidak sulit. Ketika Fang Yuan kembali ke puncak gunung, kelompok cacing yang mengganggu semua orang telah bubar. Tuan Chang San Yin, Anda akhirnya kembali. Saya ingin tahu keuntungan apa yang telah diperoleh Tuan di dalam. Ekspresi Pan Ping tampak tidak menyenangkan saat dia berjalan mendekati Fang Yuan. Niatnya jelas, kau Raja Serigala yang mengambil dagingnya, setidaknya kau harus meninggalkan kami supnya dengan benar. Hahaha, selamat Tuan Raja Serigala, dengan warisan ini, kau seperti harimau yang mendapatkan sayap. Zhu Zai menangkupkan tinjunya dan berbicara, tidak menyebutkan apapun yang berhubungan dengan pembagian hasil. Fang Yuan mengangguk ringan, warisan ini ditetapkan oleh penyair abadi Du Minjun, masih banyak harta karun yang indah yang tersisa di dalamnya. Kau bisa mengambilnya. Sambil berkata demikian, dia duduk di atas Raja Serigala Biru yang tak terhitung jumlahnya dan terbang ke langit. Pan Ping melihatnya pergi dan langsung berteriak, Tuan Chang San Yin. Kami menahan kelompok cacing itu untukmu dengan susah payah, namun kamu mengambil semua hal terbaik di dalam warisan. Menurut aturan, kamu harus memberi kami sejumlah kompensasi. Kompensasi. Fang Yuan menghentikan serigalanya, melayang di udara saat dia melihat Jenderal Pedang Tunggal ini dengan ekspresi setengah tersenyum. Kompensasi apa yang kamu inginkan? Fang Yuan bertanya. Pan Ping tanpa ekspresi bertanya, kami belum dapat menentukan kompensasi apa yang akan didapat. Mengapa Tuan tidak menunjukkan kepada kami warisan yang kau peroleh, sehingga kami dapat mengevaluasinya? Hehehe, Fang Yuan tertawa, menatap Pan Ping dengan ramah, lihatlah kompensasi ini, apakah kau senang dengan itu? Mengatakan demikian, dia berkehendak dan kelompok serigala biru mengelilingi Pan Ping dari tanah. Dan langit dengan erat, ekspresi Pan Ping berubah, dia memegang pedangnya sambil berteriak, Tuan Raja Serigala, apa yang kau lakukan? Fang Yuan duduk di punggung serigala, menatap Jenderal Pedang Tunggal, terkekeh. Melolong. Kelompok serigala biru bergerak dan menyerang Pan Ping. Ekspresi Pan Ping berubah menjadi kaget saat dia menangkis ke kiri dan kanan, melepaskan semua gerakannya. Dia adalah kultivasi tahap puncak peringkat 4, setelah mendapatkan banyak keuntungan dalam pertempuran, dia memiliki cacing Gu berkualitas tinggi yang merupakan satu set lengkap, kekuatan pertempurannya jauh melampaui keadaan sebelumnya. Tetapi serigala biru bukanlah serigala biasa. Masing-masing setidaknya 100 raja binatang. Ini berarti bahwa mereka masing-masing memiliki sejumlah besar Gu liar di dalamnya. Setelah Pan Ping membunuh beberapa serigala biru serigala, dia tidak dapat bertahan lagi, berdarah-deras saat dia masuk ke dalam situasi putus asa. Tuan Raja Serigala, kau terlalu sombong.
Kita dari pasukan yang sama, apakah kau mencoba membunuhku? Dia berteriak keras, mencoba menekan Fang Yuan menggunakan kebenaran. Para Master Gu lainnya tidak tahu harus berbuat apa. Sikap sombong Fang Yuan membuat mereka tidak nyaman. Namun karena kekuatannya, mereka tidak berani mengatakan apapun. Tuan Raja Serigala, harap tenang. Pan Ping tidak tahu apa yang baik untuknya, dia menghina Tuan secara lisan, tetapi Tuan adalah pahlawan yang hebat, mengapa perlu menempatkan dirimu di levelnya? Zhu Zai mendesak dengan cepat. Pan Ping adalah jenderal kesayangan Hei Loulan, dikatakan bahwa dia sudah menjadi bagian dari suku Hei. Jika dia mati di sini, ketika Hei Loulan menyelidiki masalah ini, dia mungkin tidak akan melakukan apapun pada Chang Sanyin, tetapi Zhu Zai akan hancur. Karena Zhu Zai bergabung dengan pasukan aliansi suku Hei, dia tentu ingin bergabung dengan suku Hei. Zhu Zai, kau terlalu banyak berpikir, aku tidak marah. Fang Yuan tersenyum tipis pada Zhu Zai, tetapi serigala biru itu menyerang lebih ganas lagi di bawah manipulasinya. Hati Zhu Zai gelisah, tetapi diam-diam dia terkejut dengan kekejaman Fang Yuan. Di sana, Pan Ping dalam kondisi kritis, dia mengaktifkan Gu Pedang Tunggal tetapi hanya bisa membela diri, dia tidak bisa melepaskan diri dari kepungan serigala. Tuan Raja Serigala, mohon ampun. Pan Ping akan mati. Zhu Zai menunjukkan ekspresi ketakutan saat dia mendesak sekali lagi. Fang Yuan akhirnya menghentikan serangannya, mendesak pada Zhu Zai, aku tidak kejam, tetapi junior ini tidak tahu bagaimana menghormati seniornya. Jika aku tidak memberinya pelajaran hari ini, apakah dia akan menari di atas kepalaku di masa depan? Ya, Tuan benar sekali. Zhu Zai menjawab dengan cepat. Fang Yuan melambaikan tangannya dan serigala biru berhenti menyerang, mereka mundur tetapi kepungan masih ada. Tanpa tekanan dari serigala, Pan Ping jatuh ke tanah. Dia bermandikan darah dan penuh luka, dia bernapas dengan kasar saat dia menatap Fang Yuan dengan mata penuh kebencian. Fang Yuan melihat ekspresinya dan tertawa, sepertinya kau belum cukup puas. Mungkin pelajaranku tidak cukup berat, Zhu Zai, bagaimana menurutmu? Zhu Zai menggigil, dia bisa melihat niat membunuh yang luar biasa tersembunyi di tatapan tenang Fang Yuan. Dia segera melambaikan tangannya, cukup, sudah cukup. Pan Ping telah menerima pelajaran yang cukup. Pan Ping, cepat minta maaf kepada Tuan Raja Serigala. Pan Ping mengepalkan tinjunya, dia menggertakkan giginya saat dia mengambil beberapa napas dalam-dalam, menutup matanya dan berkata dengan sangat menyakitkan, Tuan Raja Serigala, aku minta maaf. Namun dia melolong dalam hatinya, penghinaan hari ini, aku akan mengembalikannya kepadamu 100 kali lipat. Raja Serigala, ingat ini, aku bukan seseorang yang bisa kau hina sesukamu. Pan Ping adalah orang yang waspada dan rendah hati, tetapi setelah kontes Istana Kekaisaran, kesombongan di lubuk hatinya yang terdalam meledak. Terutama dalam pertempuran melawan suku Liu, dia pertama kali terbunuh oleh 3 kepala 6 lengan, tetapi dihidupkan kembali oleh Tai Bai Yun Seng kemudian menggunakan manusia seperti sebelumnya Gu. Proses kebangkitan seperti itu membuat sifatnya sedikit berubah, membuatnya merasa seperti orang yang diberkati oleh surga. Menurut aturan, aku seharusnya diizinkan untuk memeriksa keuntungan dari warisan. Raja Serigala, kamu terlalu sombong, kamu pasti akan menyesali semua yang kamu lakukan hari ini. Meskipun kamu kuat sekarang, itu hanya karena kamu mulai berkultivasi beberapa tahun lebih awal dariku. Suatu hari, aku akan mengejarmu, melampauimu, dan mengembalikan semua penghinaan ini kepadamu. Pan Ping berteriak dalam hati. Fang Yuan secara alami tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi dia juga tidak tertarik. Jika aku membunuhnya di sini, Hei Loulan tidak akan melanjutkan masalah ini denganku. Namun, ini adalah tindakan jahat. Ini bertentangan dengan identitasku. Lebih jauh lagi, ini sama sekali tidak menguntungkan rencana masa depanku. Aku mungkin juga meninggalkan Pan Ping ini untuk masa depan. Pan Ping hanya memiliki satu Gu Bilah Tunggal yang diminati Fang Yuan. Jika dia terbunuh sekarang, Fang Yuan mungkin tidak akan menerima Gu itu. Karena itu, Fang Yuan berkata, karena kamu mengakui kesalahanmu, itu sangat bagus, itu berarti kamu telah memperhatikan kerja kerasku. Seorang junior harus bersikap seperti junior, apakah kamu mengerti sekarang? Tidak, mengerti. Pan Ping memejamkan matanya, dia sangat marah tetapi dia memaksakan kata-katanya. Fang Yuan mencibir, dia mengerti perasaannya tetapi dia tidak mengungkapkannya,
hanya terus berkata, "Bagus sekali. Kalau begitu, beri aku kompensasi. Untuk mendidikmu, aku membuat kerugian yang cukup besar. Lihat serigala-serigalaku, 15 mayat tergeletak di sini." "Apa?" Pan Ping membuka matanya karena sangat marah. "Apa? Kamu tidak mau?" Fang Yuan tersenyum tipis, menatap Pan Ping dengan ekspresi mengejek yang kentara, seperti kucing yang sedang bermain-main dengan tikus. Aku bersedia." Pan Ping menarik napas dalam-dalam, menganggukkan kepalanya saat ia menerima takdirnya. Ini memang sikap seorang junior." Fang Yuan terkekeh, tersenyum lembut dan ramah. Namun dalam pandangan semua orang, ia tampak sangat menakutkan. "Itu semua berkat Tuan." Zhu Zai tersenyum di sampingnya. Tentu saja." Fang Yuan mengangguk setuju, tersenyum saat ia menerima sanjungan munafik ini. Ia kemudian melihat sekeliling, "Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga butuh pelajaran?" Semua orang dengan cepat menolaknya dengan ekspresi pucat, mereka gemetar, jelas ketakutan setengah mati. Fang Yuan tertawa keras, memeras semua resep gu Pan Ping dan beberapa cacing gu miliknya. Pan Ping sangat marah, beberapa gu yang dipilih Fang Yuan sangat penting bagi set gunya, tanpa mereka, kekuatannya akan turun setidaknya 2 tingkat. Setelah bermain-main dengan Pan Ping, Fang Yuan merasakan kesenangan berubah menjadi kebosanan saat dia menepuk kepala serigala, naik ke langit. Itu saja, masih ada hal-hal yang cukup bagus di dalam, semuanya unik. Silakan ambil saja. Semua orang mendengar ini dan menjadi bersemangat. Banyak orang berpikir, Tuan Raja Serigala benar-benar saleh, wajar baginya untuk mengambil sebagian besar daging. Tuan Pan Ping terlalu berhati kecil. Hanya sampai Fang Yuan dan kelompok serigala biru menghilang ke langit, semua orang mulai bergerak menuju pintu cahaya bintang. Menurut senioritas, Zhu Zai dan Pan Ping adalah 2 orang. Pertama yang menyerbu masuk, keduanya pertama kali memasuki halaman kecil, tetapi hanya menemukan puisi asli Du Minjun. Mengenai cacing gu, resep gu, mereka semua tersapu oleh Fang Yuan, tidak ada jejak yang tersisa. Tuan Raja Serigala benar, ini adalah harta karun yang sangat unik. Zhu Zai memegang puisi di tangannya sambil tertawa getir. Pan Ping yang penuh harapan dan ingin mendapatkan beberapa keuntungan untuk menutupi kerugiannya memiliki ekspresi yang gelap. Tiba-tiba, dia memuntahkan seteguk darah saat dia pingsan karena marah. Beberapa hari kemudian, dengan kecepatanku saat ini, Istana Suci seharusnya sudah dekat. Fang Yuan menunggangi punggung Raja Serigala Biru yang tak terhitung jumlahnya, merenung sendiri. Segera setelah itu, tatapannya tertuju pada suatu area di tanah di bawahnya. Medan ini sangat familiar, jangan bilang padaku." Bab 552, Dewa Matahari Raksasa yang Mulia. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Fang Yuan melihat ke tanah. Ia melihat ada gundukan tanah yang menjulang tinggi di atas tanah. Tidak ada kontur yang kuat di gundukan tanah itu, hanya ada lubang di atasnya yang memperlihatkan lubang besar, seperti terowongan di bawah tanah. Mengenai lingkungan gundukan tanah ini, itu adalah daerah rawa yang sangat luas. Ada pohon-pohon yang jarang di rawa itu. Di sisi barat daya, ada sebuah sungai. Air sungai itu tidak jernih, tetapi sungai itu sangat panjang, baik awal maupun akhir sungai itu berada di luar jangkauan penglihatan Fang Yuan. Cahaya di dalam tanah, bersinar hingga ketinggian 100.000 kaki, berenang di langit sejauh 100 li, memuji salju yang harum seperti buah plum. Melihat pemandangan ini, Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan kalimat ini dalam benaknya. Apakah ini tanah warisan di Qiu? Fang Yuan mendapat kilasan inspirasi saat ia merasa linglung. Saat itu, ia telah memperoleh informasi tentang warisan di Qiu dari lempengan batu putih abu-abu palsu. Ide lukisan gu pada lempengan batu abu-abu putih itu mengukir peta ini ke dalam otaknya. Jadi, Fang Yuan memiliki ingatan yang jelas tentangnya, dia tidak bisa melupakannya bahkan jika dia mencoba. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang mengitarinya di langit, memastikan bahwa medan ini persis seperti yang dia ingat. Jadi ini dia, aku bertanya-tanya sebelumnya, warisan yang menggunakan medan sebagai petunjuk tidak dapat diandalkan. Jika ini berada di luar di dataran utara, medannya dapat dengan mudah diubah atau dihancurkan. Tetapi di tanah terberkati Istana Kekaisaran, itu akan menjadi kasus yang berbeda. Fang Yuan berpikir, tanah terberkati Istana Kekaisaran ini dibuka setiap 10 tahun sekali.
Pemenang kontes Istana Kekaisaran akan masuk dan mungkin mengubah medan karena pertempuran. Namun, ketika tanah terberkati Istana Kekaisaran ditutup, medannya perlahan pulih. Hingga 10 tahun kemudian, tanah itu akan dibuka kembali setelah dikembalikan ke keadaan semula. Warisan di Kyu, karena didirikan di dalam tanah terberkati Istana Kekaisaran, dan bahkan memiliki ide inovatif untuk menggunakan lempengan batu abu-abu putih palsu untuk melakukannya, pemiliknya pasti berusaha keras dan meluangkan waktu untuk ini. Warisannya seharusnya tidak buruk. Dengan pikiran seperti itu, Fang Yuan perlahan terbang ke gundukan tanah itu. Setelah mengamati pintu masuk gundukan tanah itu beberapa saat, ia memanggil beberapa serigala biru, dan memasuki lubang yang gelap itu. 15 menit kemudian, serigala biru itu kembali ke Fang Yuan tanpa cedera. Lubang yang dalam ini tampak gelap gulita dari luar, tetapi begitu seseorang masuk, mereka akan menyadari bahwa lubang itu penuh dengan lumut yang bersinar, sama sekali tidak gelap. Tidak ada apapun di dalam lubang itu, udaranya lembab, dan hanya ada bebatuan dan lumut. Fang Yuan secara pribadi masuk untuk memeriksanya, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Dia sedikit mengernyit, lalu meninggalkan tempat itu. Dia sudah siap dengan hasil ini sejak lama, warisan ini tidak sederhana. Jika bisa diperoleh dengan mudah, orang lain pasti sudah mendapatkannya sejak lama. Tentu saja, aku tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa orang lain sudah mendapatkannya sebelum aku. Namun Fang Yuan menganalisis dan menyadari bahwa kemungkinan itu sangat rendah. Untuk datang ke sini, ada dua syarat. Yang pertama adalah mendapatkan petunjuk tentang warisan itu, dan menguraikan lempengan batu abu-abu putih. Seorang Master Gu yang ahli dalam penilaian diperlukan untuk melakukannya. Kedua, mereka harus memasuki tanah suci Istana Kekaisaran. Itu berarti mereka harus selamat dari kontes Istana Kekaisaran, jadi mereka harus memiliki mata yang tajam, agar bisa menjadi bagian dari para pemenang. Warisan ini sama sekali tidak sederhana. Sepertinya untuk mendapatkannya, aku harus menafsirkan sandinya. Fang Yuan menyimpulkan, cahaya di dalam tanah, bersinar hingga ketinggian 100.000 kaki, berenang di langit sejauh 100 li, memuji salju harum plum. Apa yang coba dikatakan sandi ini? Fang Yuan memikirkannya tetapi dia tidak mendapat jawaban. Meskipun dia punya banyak pikiran, tidak satu pun yang mengarah pada ide konklusif. Lupakan saja, aku akan berhenti di situ. Masih ada waktu tersisa di dalam tanah suci Istana Kekaisaran. Fang Yuan mengepakkan sayapnya dan terbang, membawa kawanan serigala bersamanya menuju Istana Suci pusat Tanah Suci. Itu adalah bagian terpenting dari rencananya, dia menghabiskan begitu banyak waktu untuk menyamar, itu semua demi memasuki Tanah Suci Istana Kekaisaran. Memperoleh pemandangan seperti sebelumnya Gu adalah prioritas utamanya, tetapi selain itu adalah warisan dari Giant Sun Immortal Venerable di dalam 88 True Yang Building. Dia tidak harus melakukannya, sebagian besar Gu Master yang kuat akan memilih untuk pergi ke Istana Suci. Istana Suci adalah area pusat Tanah Suci Istana Kekaisaran, itu adalah inti dari Tanah Suci. Istana Suci adalah salah satu dari 4 ruang peristirahatan Giant Sun Immortal Venerable, itu juga ruang peristirahatannya yang paling penting. Ruang-ruang lainnya berada di Laut Timur, Gurun Barat, dan perbatasan selatan. Di benua tengah, Giant Sun Immortal Venerable memiliki ruang istirahat yang lebih besar dan lebih megah di langit, yang terletak di Longevity Heaven. Dalam sejarah, ada 10 Gu Master peringkat 9, yang dikenal sebagai Immortal Venerable dan Demon Venerable. Ke-10 orang ini hidup di sepanjang sungai waktu yang panjang, dari era kuno yang tak terlupakan hingga era kuno yang terpencil, hingga era kuno kuno, hingga era kuno abad pertengahan, dan akhirnya, era kuno akhir. Masing-masing dari mereka adalah ahli absolut di zaman mereka, mereka tak tertandingi dan tak terkalahkan di dunia. Pada saat yang sama, mereka masing-masing memiliki spesialisasi dan kemampuan unik, mereka semua sangat berbeda. Spectral Soul Demon Venerable yang haus darah, Red Lotus Demon Venerable yang misterius, Star Constellation Immortal Venerable yang berpengetahuan luas, Paradise Earth Immortal Venerable yang damai. Demikian pula, Giant Sun Immortal Venerable juga merupakan orang yang penuh dengan legenda dan cerita yang luar biasa. Dia adalah Gu Master Jalur Iblis yang lahir dari dataran utara. Dia selalu beruntung dan beruntung dalam hidupnya, memiliki banyak kejadian baik. Dia tidak hanya dapat menghindari bahaya, dia bahkan dapat mengubahnya menjadi berkah. Setelah dia menjadi Gu Immortal Jalur Iblis,
dia adalah seorang Casanova dan mempermainkan wanita di mana-mana, tidak ada yang bisa menahannya. Bahkan peri nomor 1 Spirit Affinity House di benua tengah saat itu, salah satu dari 10 sekte teratas, menjadi istrinya. Karena itu, dia menjadi sesepuh tertinggi eksternal Spirit Affinity House, dan beralih ke jalan yang benar. Giant Sun Immortal Venerable memiliki sifat yang tidak bermoral. Setelah menjadi Immortal Venerable, dan naik ke pengadilan abadi, dia menjadi Raja Abadi generasi keempat. Dia kemudian membangun 5 ruang peristirahatan besar, dan memiliki lebih dari beberapa puluh juta selir. Dia sangat energik. Saat berusia 1000 tahun, dia masih menerima gadis-gadis muda dari seluruh dunia untuk memperluas haremnya. Jadi, di antara semua yang terhormat, dia memiliki keturunan terbanyak. Dia memiliki terlalu banyak anak, dia bahkan tidak dapat mengingat sebagian besar nama mereka. Anak-anak ini tersebar di seluruh 5 wilayah. Saat ini, mereka sebagian besar terkonsentrasi di dataran utara, dan para Master Gu yang memiliki garis keturunan Giant Sun Immortal Venerable, secara kolektif dikenal sebagai keluarga Huang Jin. Wanita seperti pakaian sementara saudara laki-laki seperti tangan dan kaki kita. Monarki turun-temurun. Kecantikan adalah mahar alami seorang wanita. Saya berharap saya bisa menikahi setiap wanita di dunia. Semua ini adalah slogannya. Meskipun waktu mengalir tanpa ampun, dan era berubah, dia masih meninggalkan bukti yang memukau tentang keberadaannya yang mulia dalam sejarah. Terutama di dataran utara, keluarga Huang Jin menguasai hampir seluruh wilayah. Giant Sun Immortal Venerable masih memengaruhi setiap generasi sejauh ini. Istana Suci, Aula Kendali Pusat. Malam, cahaya keperakan yang cemerlang menyinari wajah Hei Loulan. Dia mengangkat kepalanya sambil menatap plakat di Aula Kendali Pusat. Tubuhnya yang besar seperti beruang berdiri tegak di bawah cahaya keperakan. Sebagai pemimpin aliansi, dengan garis keturunan Huang Jin yang mengalir dalam dirinya, begitu dia memasuki tanah suci Istana Kekaisaran, dia akan secara otomatis tiba di Istana Suci. Plakat di Aula Kendali Pusat ini sangat besar. Panjangnya 60 meter, lebarnya 25 meter, dan ada 2 kata besar di atasnya, monarki turun-temurun. Cahaya keemasan yang bersinar darinya begitu jernih dan menyilaukan. Aula Kendali Pusat itu besar dan megah, seperti rumah seorang raksasa. Di bawah plakat ini, bahkan tubuh gemuk Hei Loulan pun tampak mungil. Kerajaan turun-temurun dia memandang dengan ekspresi yang rumit, ada rasa sakit dan kebencian, kekaguman, kemarahan, dan sikap acuh tak acuh. Tuan Licik Sun Si Han datang, memanggil dengan lembut. Ada apa? Hei Loulan berbalik, ekspresinya telah sepenuhnya tertutup, dia kembali ke sikapnya yang biasa, sombong, kasar, dan mudah tersinggung. Tuan Licik itu tidak merasa ada yang salah saat dia mengeluarkan sepucuk surat dari sakunya, melaporkan, ini adalah surat Jenderal Pedang Tunggal Panping. Dia mengatakan dalam surat itu bahwa Raja Serigala Chang San Yin melahap warisan sendirian, memerasnya di depan umum dan melakukan tindakan yang sangat keji. Dia berharap Tuan dapat mencari keadilan untuknya. Oh, Hei Loulan mengulurkan lengan kanannya yang gemuk. Tuan Licik itu dengan cepat menyerahkan surat itu kepadanya dengan kedua tangan. Tuan, saya tidak ingin ikut campur, tetapi Chang San Yin ini semakin sombong. Dia benar-benar menindas dan mempermalukan rekan aliansinya sendiri. Tuan Panping terlalu baik hati. Dia memikirkan hubungan lama dan ingin berbagi warisan dengan Chang San Yin. Tetapi hasilnya dia diperlakukan seperti ini. Raja Serigala Chang San Yin memang memiliki jasa besar, tetapi ini tidak berarti dia dapat bertindak semaunya. Kalau tidak, jika semua orang seperti dia, bukankah kita akan berada dalam kekacauan total? Tuan Licik dengan hati-hati memilih kata-katanya sementara Hei Loulan membaca surat itu. Hei Loulan mendengus, mengulurkan tangannya, serahkan. Ah, Tuan maksudmu, Tuan Licik terkejut. Ini hanya cerita dari sisi Panping, Zuzai seharusnya juga mengirim surat. Hei Loulan menatap tajam. Tuan Licik dengan cepat tertawa, Tuan benar-benar bijaksana dan perkasa, saya sangat kagum. Hei Loulan mengambil surat kedua dan membaca isinya, dia tidak berekspresi dan Sun Si Han sama sekali tidak bisa membaca maksudnya. Surat ini hanyalah Zuzai yang mencari pujian atas tindakannya, dikombinasikan dengan surat pertama. Hei Loulan mengerti apa yang telah terjadi. Dia meremasnya dengan tangannya dan kedua surat itu terkikis menjadi ketiadaan oleh cahaya gelap. Setelah Panping dan yang lainnya tiba,
pergilah ke kamp perbekalan dan beri mereka kompensasi. Hei Loulan memberi perintah. Baik, Tuan. Pria licik itu membungkuk, tetapi setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dengan bingung karena Hei Loulan tidak berbicara lebih jauh. Apakah kita tidak menghukum Raja Serigala Chang Sanyin itu? Menghukum? Sungguh lelucon. Hei Loulan tertawa, mengapa aku harus menghukumnya? Kalau aku jadi dia, aku akan melakukan hal yang sama. Hanya saja aku tidak akan melakukannya dengan cara yang buruk. Sun Shihan geram dan mendesak, Tuan, saya berbeda pendapat. Raja Serigala Chang Sanyin ini sangat menghargai dirinya sendiri dan tidak dapat dijinakkan, kita tidak dapat menoleransi tindakannya. Meskipun ia memiliki prestasi besar, tanpa dukungan dari suku Tuan, apakah ia akan memiliki kelompok serigala yang begitu besar? Ia adalah pahlawan dataran utara, ia memiliki reputasi yang hebat. Jika Tuan tidak menghukumnya, ia hanya akan menjadi lebih sombong. Bahkan, ia mungkin akan menggulingkanmu dan pada akhirnya, semua orang akan tahu nama Chang Sanyin, tetapi bukan nama Tuan. Hahaha, Tuan, mengapa Anda tertawa? Shihan, Anda terlalu memikirkannya. Setelah kejadian ini, reputasi apa yang masih dimiliki Chang Sanyin? Menindas yang lemah karena ia kuat, dengan rakus mengambil warisan untuk dirinya sendiri, itu akan merusak reputasinya. Selain itu, ia tidak memiliki garis keturunan Huang Jin, tanpa token tamu, ia tidak dapat memasuki gedung yang sejati. Setelah berhenti sejenak, Hei Loulan melanjutkan, dari masalah ini, kita dapat melihat bahwa Chang Sanyin hanyalah manusia biasa. Dia memiliki keinginan, dan keserakahan, yang membuat segalanya mudah. Selain itu, aku memiliki suku Chang dan suku Ge di tanganku sekarang. Dia sudah berada di tahap puncak peringkat 5, seorang jenius seperti dia pasti ingin maju lebih jauh. Tapi aku hanya akan mengungkapkan kepadanya metode untuk mencapai alam Gu Immortal setelah dia bergabung dengan suku Hei. Aku tahu kamu membenci Chang Sanyin, tetapi nanti, aku masih membutuhkannya saat menantang bangunan yang sejati. Jangan ganggu aku di masa depan dengan masalah kecil seperti itu. Apakah kamu mengerti? Baik, Tuan. Pria licik itu menundukkan kepalanya, suaranya sedikit gemetar. Kamu boleh pergi. Bawahan ini pergi. Sun Shihan membawa kekecewaannya saat dia meninggalkan aula kendali pusat bab 553, Istana Suci Pengadilan Kekaisaran. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Angin bertiup melewati telinga. Di langit keemasan, sinar terang bersinar turun. Kelompok serigala biru bergerak di langit, saat Fang Yuan menunggangi Raja Serigala Biru, membiarkan angin meniup rambutnya ke belakang. Tatapannya serius, dia merenung dalam hati. Hari-hari ini, dia telah mencoba menguraikan kutipan dari warisan di Qiyu, tetapi dia tidak membuat kemajuan. Sebuah istana yang megah perlahan-lahan muncul dalam penglihatannya. Muncul dari cakrawala yang polos. Merasakan ini, Fang Yuan menoleh saat dia menyingkirkan pikiran yang tersebar di benaknya. Jejak kelegaan melintas di wajahnya. Istana suci, dia akhirnya sampai di sana. Saat Fang Yuan semakin dekat, istana besar itu perlahan menunjukkan fitur lengkapnya. Itu memiliki 8 tingkat, masing-masing tingginya sekitar 2 km. Tingkat pertama, yang merupakan tingkat paling bawah, memiliki luas permukaan terbesar. Tingkat kedua berada di atas tingkat pertama, dan seterusnya. Setiap tingkat memiliki dinding di sekelilingnya, membentuk tabung berongga. Dinding seputih salju setebal 9 meter, dinding-dindingnya disatukan tanpa celah. Di dinding-dinding itu, ada menara-menara warna pelangi dengan jarak yang ditentukan. Setiap menara memiliki warna yang berbeda, merah, jingga, kuning, hijau, biru langit, biru, ungu. Setelah banyak tingkatan ditumpuk bersama, seluruh istana suci itu tampak seperti gunung yang tinggi. Saat Fang Yuan semakin dekat, istana suci itu seolah-olah menjulang dari tanah, melesat ke atas dan menembus langit. Istana suci yang megah dan spektakuler. Bahkan dengan kedalaman pengetahuan Fang Yuan, dia terkesiap kagum saat melihat ini. Benda apa itu yang terbang di langit satu? Raja Serigala telah tiba. Seperti yang dikatakan informasi itu seharusnya adalah kelompok Serigala Biru Langit. Kedatangan Fang Yuan menarik perhatian para Master Gu di dalam Istana Suci. Pada titik ini, ada hampir 10.000 orang di Istana Suci. Orang-orang ini beruntung, setelah memasuki tanah yang diberkati, mereka mendarat di dekat Istana Suci. Jadi, mereka lebih awal dari Fang Yuan.
Hei Loulan sudah memberikan instruksi, jadi Gu Master yang ditugaskan untuk menyambutnya dengan cepat bereaksi. Ketika Fang Yuan mendarat, sudah ada orang-orang yang berdiri di gerbang besar lantai pertama. Saat Raja Serigala Fang Yuan yang tak terhitung jumlahnya menyentuh tanah, Gu Master yang mengawal datang untuk menyambutnya. Tuan Raja Serigala, Anda telah tiba. Merupakan kehormatan bagi saya untuk membawa Anda ke kota. Tempat tinggal Anda ada di lantai 8, kami telah menyiapkan kamar untuk Anda. Jangan terburu-buru, bawa aku berkeliling dulu. Fang Yuan berkata dengan ringan, turun dari serigala biru. Sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Matahari Raksasa, para Master Gu tidak diizinkan menunggangi kuda mereka di dalam istana suci, mereka hanya bisa berjalan. Sesuai keinginanmu, ini adalah kehormatan bagiku. Fang Yuan mengikuti pengawal Gu ke dalam istana suci. Di dalam istana suci, ada banyak paviliun dan teras, istana dan halaman. Dilihat dari luar, tepi atapnya melengkung keluar, berwarna perak dan emas, tampak megah dan megah. Semua jenis bangunan saling terhubung. Di beberapa tempat, ada banyak ruang kosong dan bangunannya besar. Di beberapa tempat, jalan setapak saling bersilangan dan aula ada di mana-mana, membuatnya mudah tersesat. Adapun bagian dalam aula paviliun, baik itu pilar atau penyangga utama, semuanya diukir dengan banyak gambar dan dekorasi yang indah, memancarkan aura kemakmuran. Tuan, ini adalah istana hiburan. Leluhur mulia Giant Sun akan mengadakan festival musik besar di istana ini setiap hari saat ia tinggal di sini. Menurut sejarah, selama setiap festival, akan ada banyak selir yang berebut untuk mempersembahkan tarian mereka, untuk mendapatkan perhatian leluhur Giant Sun. Tuan, ini adalah aula sub musim semi, tempat ini memiliki sumber air panas terbesar di dataran utara. Leluhur Giant Sun akan datang ke sini setiap minggu dengan 1000 selir, untuk berendam di air dan bersenang-senang. Ini adalah halaman aroma terapung. Leluhur Giant Sun pernah memindahkan kolam anggur dan hutan daging yang legendaris ke sini. Setiap pagi, hutan daging akan menghasilkan segala macam buah daging yang lezat. Pada malam hari, kolam anggur akan menghasilkan banyak anggur yang harum. Gu Master pendamping memperkenalkan setiap area yang mereka kunjungi, dia sangat fasih. Fang Yuan berjalan santai, melihat-lihat, dia merasa sangat menarik. Di tingkat keempat istana suci, Gu Master pendamping membawa Fang Yuan ke istana utama. Tuan, ini adalah salah satu dari 8 istana utama istana suci, istana gambar. Leluhur Giant Sun sangat berbakat, dia sangat terampil menggambar keindahan. Semua gambar di dalam istana ini dibuat olehnya sendiri. Silakan datang ke sini. Pengawal Gu Master membuka pintu samping istana, mengundang Fang Yuan masuk. 8 istana utama istana suci memiliki pintu utama, tetapi hanya Giant Sun Immortal Venerable yang dapat menggunakannya. Meskipun dia sudah meninggal, aturan ini diwariskan, dan keturunannya mengikuti aturan ini sebagai bentuk rasa hormat dan penghormatan terhadap Giant Sun Immortal Venerable. Begitu mereka memasuki istana, dinding gambar yang besar memenuhi penglihatan Fang Yuan. Tidak ada apapun di istana gambar ini, kecuali tembok-tembok besar. Di tembok-tembok ini, ada berbagai macam wanita cantik, yang memikat, yang polos, yang tersenyum, atau yang sedang berpikir keras. Mereka berada dalam berbagai macam postur dan posisi, ada 80.000 gambar. Mereka yang digambar di sini sangat disukai oleh leluhur Giant Sun untuk suatu periode waktu. Tentu saja, merupakan kehormatan terbesar bagi seorang wanita untuk digambar tangan oleh seorang yang terhormat. Leluhur Giant Sun memiliki banyak selir, tetapi yang tercatat di sini adalah yang terbaik, mereka dapat dilestarikan selamanya di sini. Kata Master Gu pendamping dengan ekspresi kagum. Fang Yuan tidak berbicara, dia hanya melihat dan berpikir dalam hati, aku tidak akan menyebut ini abadi. Setidaknya dalam 500 tahun terakhirku, tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran dihancurkan oleh Dewa Abadi Benua Tengah, dan istana suci menjadi sejarah. Keabadian sejati adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh seseorang sekuat yang mulia abadi. Ketika orang-orang datang ke sini, mereka akan terpana oleh aura istana suci yang megah dan mengesankan. Bahkan jika mereka tidak kewalahan, mereka akan merasa sangat kagum. Namun, Fang Yuan dapat merasakan jejak pembusukan dan kebusukan dalam kecemerlangan ini. Tanpa kehidupan abadi, jadi apa jika kau sekuat yang terhormat? Bahkan Casanova Giant Sun telah berubah menjadi abu sekarang.
Jejaknya masih ada di sini, membuktikan keberadaannya, tetapi menurut pendapat Fang Yuan, bukti seperti itu dipenuhi dengan ejekan kegagalan, itu benar-benar menyedihkan. Ketertarikannya telah memudar. Ayo pergi, bawa aku ke akomodasi tingkat 8. Fang Yuan menghela napas, memberi instruksi. Sang pengawal Gu Master tersadar dari lamunannya dan berkata ragu-ragu, tetapi Tuan, Istana Suci memiliki banyak tempat terkenal, kami baru saja memulainya. Selain itu, ada juga Istana Kecantikan, Istana Gadis Muda, Istana yang Memikat, Istana Polos, dan Istana Aroma yang unik. Saat itu, manusia varian wanita tinggal di sana, bahkan ada pria berbulu. Ada juga Istana Patung Giok, yang dimaksudkan untuk memahat wanita cantik, dan mempersembahkannya kepada leluhur. Sang pengawal Gu Master merasa cemas, semua tempat yang disebutkannya tidak dapat diakses dengan statusnya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Tetapi Fang Yuan tidak memenuhi keinginannya. Selama tahun-tahun terakhir Giant Sun Immortal Venerable, dia jarang pergi ke alam fana untuk tinggal di Istana Suci. Dia tinggal di Longevity Heaven, dengan cara yang menyendiri. Sedangkan untuk dataran utara, sejumlah besar gadis akan dipilih untuknya untuk mengisi Istana Suci. Terakhir kali Giant Sun Immortal Venerable datang ke Istana Suci, dia tidak menemui gadis-gadis ini, sebaliknya dia membangun bangunan 88 yang sejati dan menetapkan aturan untuk kontes pengadilan kekaisaran, sebelum menghilang dari dunia ini sepenuhnya. Istana Suci itu pun lenyap dari sejarah dan para wanita cantik namun menyedihkan itu berubah menjadi burung pipit yang terperangkap dalam sangkar. Meskipun tanah terberkati Istana Kekaisaran sangat luas, tanah itu tidak memiliki kebebasan, itu adalah penjara meskipun tempatnya luas. Akhirnya, mereka tinggal di sana dengan patuh dan menghabiskan masa hidup mereka. Mereka tidak dapat melarikan diri, dan tidak ada seorang pun yang punya nyali untuk menyelamatkan mereka. Di bawah cahaya mulia dan mulia dari Dewa Matahari Raksasa, banyak wanita terkubur dalam kesakitan, dendam, dan kesedihan. Di mata Fang Yuan, Istana Suci itu tidak memiliki nilai yang tinggi. Itu hanyalah warisan Dewa Matahari Raksasa, tidak ada Master Gu yang berani mendirikan warisan mereka di sini. Adapun sumber daya berharga yang ditinggalkannya, semuanya telah diambil oleh generasi Master Gu sebelumnya. Bahkan Dewa Benua Tengah yang datang kemudian tidak dapat menemukan sesuatu yang berharga. Satu-satunya hal yang berharga di Istana Suci, juga seluruh tanah terberkati Istana Kekaisaran, tidak, lebih tepatnya, hal yang paling berharga di dataran utara. Itu berada di puncak tingkat ke-8, bangunan 88 yang sejati. Seperti yang disarankan oleh Giant Sun Immortal Venerable, rumah Gu dibuat oleh leluhur rambut panjang secara pribadi. Gu abadi peringkat 8, namun, sekarang bukan saatnya. Di puncak level ke-8, tempat itu benar-benar kosong. Hanya ketika badai salju 10 tahun melanda, bangunan 88 yang sejati akan muncul. Pada hari-hari berikutnya, Fang Yuan hidup menyendiri, berkultivasi sambil menunggu bangunan yang sejati dibuka. Kelompok serigala biru diurus oleh orang lain, dia tidak perlu repot-repot mengurusnya. Selama periode ini, Hei Loulan mengirim orang untuk mengundangnya, dan mengungkapkan niatnya untuk merekrutnya. Untuk bergabung dengan suku Hei, dan menjadi sesepuh eksternal. Terhadap saran ini, Fang Yuan berkata dia perlu mempertimbangkannya. Meskipun dia menunjukkan ekspresi terharu, dia pasti akan menolaknya dalam hati ini. Gu kulit manusia dapat menyamarkannya sebagai Raja Serigala, tetapi itu adalah Gu Fana, penyelidikan terhadap Gu abadi dapat mengungkapnya. Perekrutan sesepuh eksternal adalah trik umum yang digunakan oleh pasukan super dataran utara. Dengan cara ini, para dewa Gu jalur iblis bisa menjadi benar, dan itu akan sangat membantu suku Huang Jin dalam mengelola dataran utara. Mengenai insiden di puncak Xingjiu, Hei Loulan tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang itu. Namun, ada desas-desus yang berkembang, bahwa Raja Serigala sangat sombong, menggambarkan tindakannya di puncak Xingjiu sebagai keji dan jahat, menggunakan kekuatannya untuk menekan yang lemah. Deskripsi itu sangat bias tetapi terdengar sangat meyakinkan. Fang Yuan tertawa dalam hatinya, seseorang jelas mencoba menghancurkan reputasinya di balik layar. Kemungkinan besar Pan Ping atau Sun Shihan yang punya motif untuk melakukan ini, atau bahkan Hei Loulan. Tapi bagaimana kalau reputasiku memburuk? Dulu, Giant Sun Immortal Venerable punya reputasi buruk, dia adalah Gu Master Iblis yang mempermainkan wanita di seluruh wilayah. Tapi sekarang,
Dia adalah immortal venerable yang disegani. Ketika dia memperluas haremnya, berapa banyak kehidupan dan kebahagiaan wanita yang dirusak olehnya. Tapi sekarang, tidak ada yang menuduhnya melakukan apapun di depan umum. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Di bumi, orang harus waspada terhadap rumor, mudah untuk menghancurkan hidup seseorang dengan beberapa kebohongan jahat. Tapi itu karena mereka semua manusia, hukum dunia berbeda, individu tidak dapat melampaui kekuatan masyarakat. Tapi di sini, berbeda. Itulah salah satu alasan mengapa Fang Yuan mencintai dunia ini. Setengah bulan kemudian, ada riak seperti air di langit kemasan. Seluruh daratan mulai berguncang. Tiba-tiba, ada angin saat cahaya yang menusuk bersinar di puncak Istana Suci. Cahaya itu bertahan selama 45 menit, lalu perlahan menghilang. Sebuah menara muncul di area yang sebelumnya tandus. Bangunan 88 yang sejati bab 554, merencanakan itu sulit, hidup itu sulit. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Itu adalah sebuah menara. Seperti rebung musim semi, menara itu tinggi dan ramping serta tegak. Bentuk menara itu samar-samar dengan segala macam warna yang indah, seperti badan tinta warna-warni berbentuk menara yang terus-menerus bergetar. Ini adalah penampakan awal dari bangunan 88 yang sejati, dan hanya ketika badai dan salju menutupi dataran utara, dan semua menara kecil tanah yang diberkati istana kekaisaran tenggelam ke tanah, setiap lapisan bangunan 88 yang sejati akan stabil. Hanya dengan begitu seseorang dapat masuk ke dalam dan menjelajah. Fang Yuan berdiri di pintu masuk kediamannya dan melihat ke arah kubah. Pada saat ini, ada teriakan kegembiraan dan keterkejutan di Istana Suci. Para Master Gu bersorak dengan semangat tinggi sementara banyak manusia berlutut di tanah, memuji kekuatan Dewa Matahari Raksasa. Tetapi bahkan ketika bangunan 88 yang sejati terbentuk sepenuhnya, aku tidak akan bisa masuk karena aku bukan keturunan dari Dewa Matahari Raksasa dan tidak memiliki garis keturunannya. Jika aku ingin masuk ke dalam, aku perlu Heiloulan untuk mendapatkan token tamu. Yah, tidak perlu terburu-buru. Apakah bangunan yang sejati begitu mudah untuk dimasuki dengan tergesa-gesa? Heiloulan akan membutuhkan bantuan dari luar sepertiku cepat atau lambat. Setelah beberapa saat, Fang Yuan mengalihkan pandangannya dan berjalan kembali ke kamarnya. Saat pintu kamar tertutup, suara sorakan dari luar langsung mereda. Fang Yuan memasuki ruang rahasia yang khusus dimaksudkan untuk kultivasi dan duduk tegak di atas bantal. Kedua lubang milikku sekarang telah mencapai tahap puncak peringkat 5. Mengenai jalur perbudakan, aku memiliki kelompok serigala biru, sementara mengenai jalur kekuatan, aku memiliki jurus pembunuh Raja Angin 4 lengan. Dikombinasikan dengan pengalaman pertempuranku, aku sudah berada di puncak di antara manusia. Tetapi untuk menghadapi Dewa Gu, alis Fang Yuan perlahan mulai berkerut. Dia sangat menyadari jurang pemisah yang sangat lebar antara makhluk abadi dan manusia biasa. Seorang manusia biasa melawan makhluk abadi sama sulitnya dengan naik ke surga. Baginya, situasi terbaik saat ini adalah Tai Bai Yun Seng sudah memiliki resep untuk lanskap Gu abadi seperti sebelumnya dalam benaknya. Tidaklah baik bagi Fang Yuan untuk bergerak di luar di dataran utara, tetapi akan sangat mudah baginya untuk melakukannya di gedung 88 yang sejati. Menggunakan Gu untuk menjarah sungai seperti sebelumnya dan gunung seperti sebelumnya dari Tai Bai Yun Seng, lalu menjarah resep Gu abadi dari benaknya. Dengan kondisi yang demikian, Fang Yuan dapat melompat keluar dari papan catur dan langsung membunuh Tai Bai Yun Seng yang belum menjadi abadi, lalu menggunakan kesempatan penyempurnaan ketiga untuk meminta roh tanah Langya untuk menyempurnakan Gulan Sekap seperti sebelumnya. Namun, kemungkinan Tai Bai Yun Seng, seorang manusia, memiliki resep Gu abadi Lan Sekap seperti sebelumnya hampir tidak ada. Selain itu, menurut rumor samar-samar di kehidupan sebelumnya, ketika Tai Bai Yun Seng menjadi Gu abadi, langit dan bumi bereaksi dan tanda Dao saling menarik, membuat dua Gu tingkat 5 secara spontan bergabung bersama untuk membentuk Gu abadi tingkat 6 Lan Sekap seperti sebelumnya. Fang Yuan memiliki sifat yang bijaksana, dan tidak akan pernah menaruh semua harapannya pada masa depan yang tidak jelas. Jika situasinya kacau, maka aku harus berurusan dengan Gu abadi Tai Bai Yun Seng. Pada saat itu, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Kelompok serigala biru dan Raja Angin berlengan 4 jelas tidak akan cukup. Kekuatan Fang Yuan sudah berada di puncak di antara manusia. Meskipun kultivasi jalur perbudakan dan kekuatan memiliki masalah terbesar yang belum terselesaikan,
ia masih termasuk dalam kelas pertama dari ahli peringkat 5. Jika dibandingkan dengan perbatasan selatan, ia berada di level yang sama dengan pemimpin klan jenius Sang, Sang Yanfei dan pemimpin klan Wu, Permaisuri Wuji. Menggunakan pengalaman dari kehidupan masa lalunya, keuntungan dari kelahiran kembali dan mengambil serangkaian risiko, berjuang di ambang kematian beberapa kali, Fang Yuan mencapai pertumbuhan yang begitu cepat sehingga akan mengejutkan dunia. Namun demikian, di hadapan seorang Gu Immortal, bahkan jika itu adalah Gu Immortal yang baru saja maju, kekuatan ini tidak cukup. Untuk menyelesaikan masalah besar ini, hanya ada sekitar 3 cara. Pertama adalah mencari 88 bangunan yang sejati untuk cacing Gu terkuat atau metode unik. Kedua adalah secara diam-diam membuat pengaturan terhadap Tai Bai Yun Seng sebanyak mungkin sehingga akan ada persiapan yang cukup ketika aku harus benar-benar bergerak. Ketiga adalah menyelesaikan masalah perbudakan dan kultivasi ganda kekuatan dan meningkatkan kekuatan pertempuranku lebih jauh. Fang Yuan merenung dalam diam. Dia sepenuhnya menyadari bahwa dia telah menghabiskan hampir semua fondasi kehidupan sebelumnya dalam menciptakan Raja Angin Berlengan 4. Bagaimanapun, dia telah menghususkan diri dalam jalur darah di kehidupan sebelumnya dan hanya mencoba-coba jalur perbudakan dan kekuatan. Apa yang disebut rencana dan jebakan terhadap Dewa Gu terlalu rendah untuk disebutkan dan tidak dapat diandalkan. Fang Yuan telah maju ke Dewa Gu di kehidupan sebelumnya, jadi dia tahu ketika seorang manusia berubah menjadi Dewa Gu, dari kepala hingga kaki, dalam hingga luar, mereka akan melalui pembaptisan, dan bahkan penampilan mereka akan berubah. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat ia harapkan adalah bangunan 88 yang sejati. Hari demi hari berlalu, cahaya keemasan dan cahaya perak di langit terus berganti satu sama lain. Bangunan 88 yang sejati masih terbentuk secara bertahap, rona matahari terbenamnya berangsur-angsur naik dan menutupi sebagian besar istana suci dengan cahayanya. Angin sejuk berhembus melalui tanah yang diberkati istana kekaisaran dengan kicauan burung dan aroma bunga memenuhi udara. Namun, di dunia luar di dataran utara, salju terus turun selama lebih dari sebulan. Badai salju menyebar di dataran utara dengan kekuatan penuh dengan angin dingin dan salju yang menusuk tulang. Baik langit maupun tanah menjadi pemandangan putih, dan kabut menutupi pandangan seseorang. Pohon-pohon sudah mulai mati dan membeku menjadi pilar-pilar es. Gundukan dan bukit-bukit ditutupi dengan lapisan salju tebal dan tumpukan besar juga terbentuk di lembah-lembah. Kelompok-kelompok binatang buas mati dalam jumlah besar dan bahkan gulma dengan kekuatan hidup yang kuat juga membeku menjadi es. Bahkan ketika seseorang meludah, air liurnya akan langsung berubah menjadi es. Namun surga tidak pernah menghalangi semua jalan, entah bagaimana, akan selalu ada jejak harapan yang tersisa. Di setiap wilayah dataran utara, terdapat sisa-sisa suku. Ada yang kecil dan ada yang besar, dan mengandalkan tempat-tempat yang menguntungkan secara geografis seperti lembah kolam hangat, mereka mampu menahan angin dan salju serta bertahan hidup dalam badai salju. Suku Men yang menduduki lembah Hongyan adalah salah satunya. Balai urusan, para tetua dibagi menjadi 2 baris dengan pemimpin suku Men duduk tinggi di kursi utama. Tetua eksternal peringkat 3 Siwu berlutut di tanah, Tuan pemimpin suku, saya maju untuk memohon pengampunan. Oh, apa salahmu? Mentu bertanya sambil tersenyum tipis. Melapor kepada Tuan pemimpin suku, saya bertugas menjaga mata air roh D, tetapi tiba-tiba membeku dan mengering kemarin, sekarang sudah hancur. Siwu menjawab dengan hormat. Petik 2, hehehe, tidak masalah. Mentu melambaikan tangannya dengan ringan, sebenarnya, dia sudah mengetahui berita ini. Tetua Siwu, berdirilah, ini adalah bencana 10 tahun sekarang. Ada kemungkinan setiap mata air roh tiba-tiba membeku dan mengering. Ini bukan salahmu. Kebaikan pemimpin suku tidak mengenal batas. Aku malu. Siwu meneteskan air mata dan mendesah dalam hati. Nama keluarganya adalah Si dan merupakan setengah orang luar bagi suku Men. Meskipun dia telah menikah dengan suku Men, tetapi dia tetap disingkirkan. Terjadi masalah di mata air roh yang menjadi tanggung jawabnya. Masalah ini bisa besar atau kecil. Untungnya, pemimpin suku Men generasi ini berpikiran terbuka dan tidak menyelidikinya. Namun, apapun yang berhubungan dengan mata air roh adalah urusan utama suku. Menduo, berapa banyak mata air roh yang tersisa yang kita miliki sekarang? Alis Mentu sedikit berkerut saat dia bertanya. Menduo adalah putra ketiga Mentu, bertubuh kurus dan kecil tetapi cerdik dan cekatan,
dan telah membantu Mentu dalam menangani urusan internal suku sampai sekarang. Dia segera menjawab, Ayah, Lembah Hongyan sekarang masih memiliki 7 mata air roh yang ditandai A, B, C, E, F, G, dan H. Di antara mereka, mata air roh G dan H sudah hampir mengering dan hanya akan bertahan kurang dari sebulan. Baiklah, Mentu mengangguk, artinya, sebulan kemudian, kita hanya akan memiliki 5 mata air roh. Para tetua, bagaimana menurut kalian? Pemimpin suku, hal ini sangat sulit untuk ditangani. Ini adalah bencana alam, hampir mustahil bagi manusia untuk membalikkan keadaan, sebaiknya kita kurangi batu purba yang diberikan kepada Master Gu. 8 mata air spiritual di Lembah Hongyan dikumpulkan dengan susah payah selama 10 tahun ini oleh suku kami. Situasi suku kami tahun ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Semua ini berkat bimbingan bijak dari pemimpin suku, sehingga kami tidak perlu khawatir, suku lain berada dalam situasi yang jauh lebih buruk. Bahkan jika semua mata air spiritual mengering, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tunggu sampai bencana salju 10 tahun ini berlalu, dan pada saat itu, mata air spiritual baru akan muncul satu demi satu ketika keberuntungan muncul setelah penderitaan yang ekstrim. Para tetua mengungkapkan pikiran mereka satu demi satu. Mentu dengan tenang mendengarkan mereka dan mengangguk, mata air spiritual sangat penting untuk kultivasi Master Gu dan tidak dapat diabaikan. Sulit bagi kultivasi Master Gu untuk maju tanpa batu purba. Badai salju baru saja dimulai, monster salju akan segera mulai berkeliaran. Pertahanan utama Lembah Hongyan akan tetap bergantung pada Master Gu. Dia berhenti sejenak sebelum bergumam, mari kita lakukan seperti ini. Ambil satu telur musim semi Gu dari gudang suku dan tanamlah. Mata air roh baru ini akan diberi nama D. Pemimpin, suku, telur musim semi Gu adalah Gu tingkat 5. Seorang tetua keberatan dengan sakit hati. Mentu mengangkat alisnya, jadi bagaimana jika itu adalah Gu tingkat 5? Kalian semua tahu bahwa hanya dengan persediaan batu purba dari mata air roh, para Master Gu suku kita dapat terus maju. Mereka kemudian dapat mempertahankan kekuatan mereka dan mempersiapkan diri saat melawan monster salju. Selama tidak ada kehilangan besar dari para Master Gu kita, suku kita dapat mempertahankan kekuatannya. Dan ketika badai salju berlalu dan musim semi mekar, saatnya bagi suku kita untuk mewujudkan ambisi kita. Wujudkan ambisi kita. Mata para tetua berbinar mendengar kata-kata ini. Mentu telah mengerahkan seluruh upayanya dalam mengembangkan suku dan di bawah kepemimpinannya, suku Men terus berkembang dan menelan banyak suku kecil selama bertahun-tahun ini. Sekarang, suku Men menduduki Lembah Hongyan, sudah dapat dikatakan sebagai penguasa suatu wilayah. Namun dari kata-katanya, semua orang dapat mendengar bahwa pemimpin suku Men ini masih ingin maju lebih jauh. Suku Men saat ini masih belum dapat memenuhi ambisinya. Tetua yang keberatan dengan cepat meminta maaf, Tuan Pemimpin suku bijaksana dan tegas, saya bersedia mengorbankan hidup saya atas perintah pemimpin suku. Kami bersedia mengorbankan hidup kami untuk pemimpin suku. Segera setelah itu, para tetua lainnya berbicara bersama. Dengan semua orang bersamaku, kita dapat mencari supremasi. Mentu tertawa keras, kemudian ekspresinya terkonsentrasi dan dia memerintahkan, Tetua Siwu akan bertanggung jawab atas mata air roh baru D. Semua orang yang hadir menatap Siwu dengan iri. Merawat mata air roh adalah pekerjaan yang menguntungkan. Siwu benar-benar tersentuh kali ini, matanya memerah saat dia berkata, saya beruntung memiliki kepercayaan pemimpin suku, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membalas budi suku. Diskusi berlanjut beberapa saat lagi sebelum semua orang bubar. Siwu tidak pergi, malah mengikuti Menduo ke gudang suku dan mengambil telur musim semi Gu. Ini telur musim semi Gu. Siwu memegang Gu di tangannya dan menatapnya dengan aneh, nadanya bergetar. Ekspresinya segera terkonsentrasi dan dia kemudian membungkuk ke arah Menduo, Tuan Muda Ketiga. Tolong beritahu saya cara mengaktifkan Gu ini. Menduo tersenyum ketika dia melihat Siwu beradaptasi dengan keadaan, saya tidak berani memberi Anda nasihat. Gu telur musim semi ini adalah Gu tingkat 5 dan memiliki kebutuhan yang sangat tinggi pada esensi purba, bahkan seorang Master Gu tingkat menengah tingkat 5 tidak dapat mengaktifkannya dalam sekali percobaan. Tetua Siwu, Anda memiliki kultivasi tingkat 3. Dan karena itu Anda perlu menggunakan Gu yang bertahan lama dan Gu yang berkelanjutan untuk mengaktifkannya. Namun dengan cara ini, waktu tercepat yang Anda perlukan untuk menanam mata air roh adalah sekitar 1 bulan.
Tetua, Anda tidak perlu khawatir, saya akan membantu Anda di sisi selama waktu ini. Saya sangat berterima kasih kepada Tuan Muda ketiga. Siwu segera mengucapkan terima kasihnya bab 555, Cakar Salju yang Menari, Penampakan Bangunan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Lokasi untuk membuat mata air roh telah diputuskan. Siwu membawa telur musim semi Gu dan pergi bersama Menduo. Setelah membuat persiapan, ia mulai menggunakan esensi purba dan mengirimkannya ke Gu yang bertahan lama dan Gu yang berkelanjutan, sebelum menyuntikkannya ke dalam telur musim semi Gu. Telur musim semi Gu melayang di udara, menyerap esensi purba saat bergerak naik turun perlahan. Selama 18 hari berikutnya, Siwu tidur 3 jam sehari, bergegas untuk makan dan menyelesaikan ekskresinya. Meskipun sulit, efeknya terlihat. Saat ia terus menyuntikkan esensi purba, telur musim semi Gu bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Hari-hari ini, Menduo datang untuk memeriksa lagi, dan setelah melihat ini, ia sangat gembira, kita hampir sampai. Ada retakan kecil pada telur musim semi Gu, begitu pecah, kita akan berhasil. Ini sulit bagi tetua Siwu. Petik 2, sama sekali tidak, sama sekali tidak. Siwu menyempurnakan Gu sambil menjawab dengan rendah hati. Dia lelah secara mental, tubuhnya semakin kurus. Dengan kultivasinya, mengaktifkan Gu tingkat 5 secara paksa sangatlah melelahkan. Namun, jika dia berhasil, itu akan menjadi layanan yang sangat besar bagi suku. Menduo melanjutkan, selama pertemuan tetua ini, ayahanda telah menyebutkannya secara khusus. Kerja keras Tuan Siwu terlihat jelas di mata semua orang, jika Anda memiliki permintaan, kami akan berusaha memenuhinya. Siwu sangat berterima kasih, saya malu, dengan perhatian pemimpin suku, bagaimana saya bisa berlebihan dan meminta lebih banyak. Namun, saya punya pertanyaan. Oh, silakan bicara. Tuan Muda Menduo, saya merasa bahwa lembah Hongyan semakin dingin akhir-akhir ini. Tumbuhan dan binatang buas di sekitarnya telah membeku sampai mati. Ekspresi Menduo berubah menjadi buruk. Lembah Hongyan memang menghadapi masalah. Itu telah disebutkan selama beberapa pertemuan suku terakhir. Hasilnya, magma bawah tanah yang menopang lembah Hongyan telah berkurang karena alasan yang tidak diketahui. Ini berbeda dari catatan sejarah. Dalam pertemuan sebelumnya, pemimpin suku Mentu menjadi sangat marah, ingin semua orang memikirkan solusinya. Pada saat yang sama, mereka harus menyembunyikan masalah ini untuk mencegah moral mereka merosot. Tetua Siwu sedang berada di saat yang krusial untuk memurnikan mata air roh, aku seharusnya tidak memberitahunya kabar buruk ini, atau pikirannya akan goyah dan merusak masalah penting ini. Berpikir demikian, Menduo berbohong dan meyakinkan Siwu. Siwu tidak merasakan ada yang salah, dia hendak berbicara tetapi tiba-tiba, ekspresinya berubah, berteriak, oh tidak, itu salju tangan terbang. Menduo berbalik dan terkejut, bagaimana bisa ada salju tangan terbang di lembah Hongyan. Hanya untuk melihat bahwa di langit, angin kencang bertiup saat kepingan salju seukuran telapak tangan yang membawa aura Gu tingkat 5 turun perlahan. Oh tidak, cepatlah datang dan lindungi Gu telur musim semi. Teriak Menduo, memanggil Master Gu di dekatnya. Namun badai salju itu kuat, anginnya tajam seperti pisau cukur dan kekuatan langit dan bumi turun. Setelah menahannya beberapa saat, semua orang mulai jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Monster salju. Monster salju telah muncul. Masalah datang berpasangan, badai salju berkumpul dan membentuk monster salju setinggi 6 meter. Pertahanan Master Gu dengan mudah ditembus. Di langit, sejumlah besar tangan salju terbang berkumpul menjadi telapak tangan yang besar. Di bawah tatapan semua orang yang marah dan geram, sementara sama sekali tidak berdaya, tangan salju raksasa itu meraih Gu telur musim semi di udara dan meremasnya. Krek, dengan suara pelan, tangan salju itu hancur. Kepingan salju mendarat di tanah, Gu telur musim semi tingkat 5 di dalamnya telah lenyap. Cahaya perak bersinar seperti racun yang turun dengan lembut di tanah yang diberkati istana kekaisaran. Lolong-lolong, sekelompok serigala biru berlari cepat di tanah, beberapa berlari di udara, sementara yang lain berlari dengan cakar mereka. Meskipun ada Master Gu yang memberi mereka makan di istana suci, serigala-serigala ini tetap menginginkan kebebasan. Mereka ingin menjadi binatang buas yang berkeliaran di langit, dan bukan burung kenari yang terperangkap dalam sangkar. Sebagai tuan mereka, Fang Yuan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan,
Dia sendiri sedang melebarkan sayap elangnya saat dia terbang di langit, melihat ke tanah di bawahnya. Itu adalah warisan di Qiu. Cahaya di tanah, bersinar hingga ketinggian 100.000 kaki, berenang di langit sejauh 100 li, memuji salju harum plum. Apa arti kalimat ini? Fang Yuan merenung. Dia telah datang untuk menjelajahi tanah warisan setiap beberapa hari. Naluri mengatakan kepadanya bahwa warisan di Qiu ini tidak sederhana. Jadi, setiap kali dia keluar, dia menggunakan alasan untuk mengajak serigala-serigalanya jalan-jalan, untuk melatih mereka dan melatih keterampilan manipulasinya. Namun meskipun begitu, dia tidak bisa tinggal lama. Fang Yuan sekarang adalah orang dengan status tinggi, kedua setelah Hei Loulan. Setiap gerakannya diawasi oleh semua orang. Dia tidak lagi tak terlihat seperti sebelumnya. Kali ini, dia tidak menemukan apapun, dan untuk mencegah kecurigaan, dia hanya bisa pergi untuk saat ini. Meskipun dia dapat sepenuhnya menempati seluruh area ini menggunakan statusnya sekarang, Fang Yuan tidak melakukannya. Jika warisan ini memiliki nilai tinggi, bahkan jika dia memiliki kekuatan besar, orang lain akan bersaing dengannya. Dia tidak memiliki garis keturunan Huang Jin. Untuk memasuki gedung 88 yang sejati, dia membutuhkan token tamu Hei Loulan. Namun, dia telah mengirim orang untuk mengintai daerah itu. Alasannya tentu saja karena kelompok serigala biru. Setiap kali dia pergi berburu dengan kelompok serigala biru, pasti ada rute. Sebelum pergi, dia akan mengirim Master Gu untuk mencari jalan untuknya, dan pergi ke jalan yang paling banyak mangsanya. Ada 5 hingga 6 rute yang bisa dipilih setiap kali, tetapi masing-masing rute akan dekat dengan warisan di Qiu. Seseorang harus bertindak dengan sempurna. Fang Yuan mengikuti rute yang telah direncanakannya dan melanjutkan perburuan dengan kelompok serigala biru. Ada banyak binatang buas dan sumber daya di dalam tanah terberkati Istana Kekaisaran. Terutama di dekat menara-menara kecil, ada segerombolan cacing dan gu liar yang tak terhitung jumlahnya. Bangunan 88 yang sejati adalah sesuatu yang hanya bisa dimasuki oleh sejumlah kecil Master Gu. Kebanyakan Master Gu akan berkeliaran di tanah terberkati yang luas, menaklukkan gu liar, atau menemukan warisan. Fang Yuan mengikuti jejak itu dan menemukan banyak Master Gu. Mengenai daerah di dekat warisan di Qiu, tentu saja ada banyak Master Gu yang lewat. Fang Yuan tidak takut gunung di Qiu akan diambil oleh seseorang. Sebenarnya, dia berharap seseorang akan menemukannya dan memicunya. Dia akan mendapat kabar tentangnya saat itu dan akan dapat menyerang dengan mudah. Bagaimanapun, dia telah menggunakan kekuatannya untuk merebut kembali warisan di puncak Xingjiu. Gemuruh-gemuruh, ada beberapa suara keras yang datang dari tanah. Fang Yuan menunggangi Raja Serigala Biru yang tak terhitung jumlahnya, dan melihat ke bawah, melihat sebuah menara kecil bersinar dengan cahaya terang, tenggelam ke dalam tanah perlahan-lahan. Fang Yuan tidak terkejut. Dalam kemajuan kemunculan 88 bangunan yang sejati secara bertahap, menara-menara kecil di tanah terberkati Istana Kekaisaran perlahan-lahan akan tenggelam ke dalam tanah. Menara-menara kecil ini seperti sarang yang dipenuhi dengan semua gu liar yang telah tumbuh dalam 10 tahun terakhir. Banyak orang menebak, gu liar di menara-menara kecil ini adalah sumber energi untuk membentuk 88 bangunan yang sejati. Dengan kata lain, menara-menara kecil ini adalah bagian dari 88 bangunan yang sejati. Tebakan ini tidak pernah mendapat konfirmasi. Para dewa Gu yang dapat memastikan hal ini tidak dapat memasuki tanah terberkati. Istana Kekaisaran, dan para manusia yang bisa masuk itu terlalu lemah dibandingkan dengan Giant Sun Immortal Venerable, mereka tidak bisa menguraikannya. Namun Fang Yuan adalah pengecualian. Gedung 88 Tru yang memiliki desain yang menarik, itu benar-benar karya surga. Menara-menara kecil ini memang merupakan bagian dari gedung Truyang. Fang Yuan jauh lebih berpengetahuan daripada dewa Gu lainnya dalam aspek ini, karena ia mengendalikan informasi paling lengkap mengenai gedung 88 Truyang. Sumber informasi ini adalah roh tanah Langya. Roh tanah dalam hidupnya adalah leluhur rambut panjang abadi Gu peringkat 8 yang menciptakan bangunan 88 yang sejati. Tunggu. Tubuh Fang Yuan bergetar, kilasan inspirasi muncul di hatinya, menyapu kebingungan di hatinya. Saat ini, dia akhirnya menemukan hal aneh tentang di Qiu, tidak ada menara kecil di dekat di Qiu. Memang benar begitu, mata Fang Yuan bersinar dengan cemerlang, dalam beberapa kali terakhir dia membawa serigala biru untuk berburu, dia akan berada di langit dekat di Qiu, atau tanah di dekatnya.
Sekarang setelah dia mengingatnya, dia menyadari keanehan di Qiyu. Secara logika, setiap 8 li seharusnya memiliki menara kecil. Dan setiap menara kecil sesuai dengan wilayah di dataran utara. Tetapi di dekat di Qiyu, tidak ada apa-apa. Berpikir demikian, Fang Yuan menjadi bersemangat. Ini adalah terobosan besar. Mengikuti petunjuk ini, dia berpotensi mengungkap misteri warisan di Qiyu. Tetapi Fang Yuan tidak berbalik. Bergegas dengan penuh semangat seperti ini membuat orang curiga. Dia mengendalikan emosinya yang bersemangat, dan melanjutkan rute yang telah disiapkannya. Serigala biru bergerak keluar dari Istana Suci, dan setelah satu putaran, kembali. Istana Suci itu seperti puncak gunung, bangunan 88 yang sejati di puncaknya masih memelihara. Aurora yang dipancarkannya menutupi seluruh Istana Suci. Istana Suci yang megah dan indah itu diselimuti aura misterius dan kuat. Fang Yuan pergi berburu setiap 6 atau 7 hari dengan kelompok serigala biru. Tetapi rencana tidak dapat mengikuti keadaan. 3 hari kemudian, Aurora berkumpul di satu titik dan mulai terbentuk. Lapisan pertama bangunan 88 yang sejati telah terbentuk. Ini adalah berita yang menggembirakan, menyebabkan Istana Suci menjadi geger. Seketika, topik hangat semua orang adalah tentang bangunan ini. Tentu saja, sebagian besar Master Gu hanya bisa menonton. Hei Loulan masuk dengan penuh semangat. Beberapa jam kemudian, dia kembali dalam keadaan menyedihkan, luka-luka menutupi tubuhnya. Luka-lukanya tidak ringan, tetapi tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di matanya. Selama ekspedisi kedua, dia membawa banyak Master Gu suku Hei. Anggota suku Hei memiliki garis keturunan dari Giant Sun Immortal Venerable. Mereka dapat dengan bebas masuk dan keluar dari True Yang Building tanpa batasan. Selama masa-masa seperti itu, anggota suku adalah yang paling dapat diandalkan. Mengapa harus berbagi dengan orang luar apa yang bisa dimakan sendiri? Ketika Hei Loulan kembali, dia tampak sangat lelah. Adapun Master Gu yang masuk, hanya 60% yang kembali. Setelah itu, segala macam rumor dan informasi menyebar, semuanya tentang True Yang Building. Ada yang mengatakan bahwa bangunan True Yang merupakan hasil karya surga, sangat spektakuler. Ada yang mengatakan bahwa bangunan itu sulit dijelajahi, setiap langkahnya berbahaya. Ada yang mengatakan bahwa hadiah bagi yang berhasil melewatinya sangat menggiurkan. Sekarang, semua orang tergerak.